Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini melanjutkan penjelasan tentang keutamaan dan keagungan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ini punya beberapa nama. Di antaranya pertama disebut kalimah thayyibah, kalimat yang terbaik. Ada juga disebut kalimatul haq, kalimah yang benar. Kemudian juga disebut kalimatut tauhid, karena makna dari kalimat la ilaha illallah itu adalah mengesahkan Allah, pernyataan dan ikrar bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian secara bahasa, kalimah la ilaha illallah ini disebut dengan kalimah tahlil. Jadi kalau subhanallah disebut tasbih, ya, Allahu Akbar disebut takbir, alhamdulillah disebut tahmid, maka la ilaha illallah itu disebut tahlil. Jadi kalau diajak tahlilan itu maknanya diajak membaca kalimah la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Kalimah yang bisa dijadikan zikir itu banyak sekali. Ya, di antaranya tasbih, tahmid, takbir. Itu kan juga bisa dipakai untuk zikir, sholawat, baca Quran. Banyak kalimat-kalimat yang bisa dipakai untuk zikir, termasuk Asmaul Husna. Tapi dari semuanya itu yang paling utama adalah zikir la ilaha illallah. Kemudian kalimah la ilaha illallah itu memiliki 3 makna. Makna yang pertama, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Maka tidak boleh menyembah selain Allah. Makna syariat. Kemudian makna thariqahnya, la maqsuda illallah. Ketika kita menyembah Allah, itu tidak boleh ada tujuan-tujuan lain selain Allah. Itu tujuannya ibadah itu ya hanya Allah. Bukan tujuan ibadah agar masuk surga, agar terhindar dari neraka, bukan itu tujuannya. Ya, dalam beribadah itu tidak ada tujuan kecuali Allah. Kemudian makna yang ketiga, ini makna hakikat, yaitu la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Yang wujud secara hakiki itu hanya Allah. Selain Allah itu cuma seakan-akan wujud. Dia wujud karena diwujudkan oleh yang maha wujud, yaitu Allah. Di selain Allah itu hanya pura-pura seakan-akan ada, tapi hakikatnya tidak ada. Yang hakikatnya benar-benar ada dengan sendirinya itu hanya Allah. Alam semesta ini tampak seakan-akan ada karena diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah. Seandainya tidak diadakan ya tidak bakalan ada. Karena kalau nganggap alam semesta ini ada berarti menyamai Allah dong. Allah ada, alam semesta juga ada, berarti ada 2 wujud. Itu berarti menyekutukan Allah itu. Padahal kita tidak boleh menyekutukan Allah. Allah itu la mukhalafatul lil khawadisi. La yumathiluhu syai'un, tidak sesuatu pun yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka sifat Allah pun juga tidak ada yang menyamainya. Jika Allah wujud, maka selain Allah tidak wujud, cuma seakan-akan wujud. Wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas dan Abbas. Yang disebutkan cuma namanya 1 orang tapi doanya untuk 2 orang. Ini Ibnu Abbas dan Abbas.
anaknya dan bapaknya karena kedua-duanya sudah Islam. Terkadang ada sahabat yang dia sendiri sudah Islam tapi bapaknya belum, maka biasanya hanya disebut radhiyallahu anhu. Nah, tapi ini yang disebut namanya satu orang tapi kok doanya untuk dua orang, berarti ini dia dan bapaknya sudah Islam semua. Ibnu Abbas mengatakan yaftahullahu ta'ala, Allah telah membuka abwabal jannati, pintu-pintu surga. Di surga itu memiliki beberapa pintu. Wa yunadi, kemudian mengundang siapa munadir, seorang pengundang, mengumumkan. Min tahtil arsy, dari bawah arsnya Allah. Ayyatuhal jannatu wa kullama fika minan naimi liman anta. Wahai surga dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya, kalian itu buat siapa? Nah, di nanti itu ada pengumuman dari bawah arsnya Allah mempertanyakan, wahai surga dan semua nikmat yang ada di dalamnya, kalian itu disediakan oleh Allah buat siapa? Fatunatil jannatu wa kullu ma fiha, maka kemudian surga dan semua nikmat yang ada di dalamnya menjawab, nahnu li ahli la ilaha illallah, kami ini adalah untuk ahli la ilaha illallah. Jadi surga dan semua nikmat yang ada di dalamnya itu disediakan oleh Allah khusus buat ahli la ilaha illallah. Kalau tidak la ilaha illallah tidak bakalan bisa masuk surga, tidak bisa menikmati surga. Wala natlubu, dan kami surga dan seluruh nikmat yang ada di dalamnya tidak mencari illa ahla la ilaha illallah, kecuali hanya ahli la ilaha illallah. Nanti ahli la ilaha illallah itu akan dicari-cari oleh surga. Cuma surganya yang nyari, ya, bukan kitanya yang nyari, surganya yang nyari la ilaha illallah. Maka dari itu kebijaksanaan para ulama kita, para kiai-kiai kita, agar seluruh masyarakat Islam itu min ahli la ilaha illallah, itu dalam setiap segala acara, dalam setiap hajatan, dalam setiap doa apa saja, selalu masyarakat diajak baca tahlil. Iya, ya. Itu caranya para ulama, caranya para kiai agar semua masyarakat itu termasuk golongan la ilaha illallah. Karena dibuktikan dalam setiap segala acara, punya hajat apa saja, punya doa dalam rangka apa saja, selalu diajak baca la ilaha illallah, yang di masyarakat dikenal dengan bacaan tahlil. Karena memang surga dan seluruh nikmatnya dia hanya mencari ahli la ilaha illallah. Wala yadkhulu, dan tidak akan masuk alaina pada kami surga dan seluruh nikmatnya, illa ahlu la ilaha illallah, kecuali ahli la ilaha illallah. Yang bisa masuk surga hanya yang ahli la ilaha illallah. Yang tidak la ilaha illallah tidak bisa masuk surga. Karena la ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga. Yang bisa masuk hanya yang bawa kunci. Untuk buka pintu itu kan perlu kunci. Nah, kalau neraka itu tidak usah dibekalin kunci, udah bisa masuk, karena di neraka memang tidak dikunci pintunya. Jadi siapa aja boleh masuk, tidak usah bawa kunci. Tapi kalau surga itu ada kuncinya, Pak. Ya, untuk bisa masuk harus bawa kunci. Kuncinya apa? La ilaha illallah. Maka semua orang yang berla ilaha illallah itu pasti masuk surga. Asalkan kuncinya tidak hilang. Nah, kalau kuncinya hilang ya repot nanti. Wa nahnu, dan kami surga dan seluruh nikmat yang ada di dalamnya, muharramuna, Allah haramkan, alaman, atas orang, lam yakul, yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sebaliknya, ya, surga dan seluruh nikmatnya itu oleh Allah diharamkan buat orang-orang yang tidak mau menyatakan la ilaha illallah. Diajak la ilaha illallah juga nggak mau, itu haram masuk surga yang seperti itu. Ya. Wa inta hadza, terkait dengan hal ini, takulu, kemudian berkata apa, an-naru, neraka,
wa kullu ma fiha, dan semua azab yang ada di dalam neraka. Kalau tadi itu pernyataan dari surga dan seluruh nikmat yang ada di dalamnya, maka berikut ini neraka dan seluruh azab yang ada di dalamnya juga berkata, la yadkhuluni illa man ankara la ilaha illallah. Tidak akan masuk ke dalam diriku neraka, ya. Illa man ankara la ilaha illallah, kecuali orang yang mengingkari la ilaha illallah, ya. Yang tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali orang yang mengingkari la ilaha illallah. Maka kalau kita tidak mau la ilaha illallah, minimal jangan benci, apalagi sampai mengingkari, ya. Apalagi sampai menentang, apalagi sampai mengkafir-kafirkan. Wah, itu rugi banget itu. Rugi banget, ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Orang yang 70 tahun kafir, ya, seumur-umur dia kafir, tapi kemudian dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah saat menjelang kematiannya, itu langsung menjadi orang mukmin. Kafirnya 70 tahun itu terhapus dengan ucapan satu kalimat la ilaha illallah. Yang kafir 70 tahun saja dengan membaca tahlil dia akan menjadi mukmin. Dan sekarang kok malah ada fatwa kebalikannya, yang suka tahlilan dianggap kafir. Itu kan ya kebalik. Yang kafir aja baca la ilaha illallah jadi mukmin, ini malah yang seneng tahlilan dituduh kafir. Itu tuduhan yang tidak benar, itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali orang yang mengingkari la ilaha illallah. Wala atlubu, dan aku tidak mencari, kata neraka dan seluruh azab yang ada di dalamnya, illa man kadzaba bila ilaha illallah, kecuali mencari orang-orang yang mendustakan la ilaha illallah. Yang mendustakan la ilaha illallah itu dikejar-kejar sama neraka. Dikejar-kejar sama neraka. Wa ana, dan aku, kata neraka tadi, haramun haram alaman atas orang qala yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi untuk orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah haram masuk neraka. Maka pada pengajian yang lalu pernah saya sampaikan, ilmu yang paling sakti itu ilmu la ilaha illallah. Kenapa? Kesaktian la ilaha illallah itu tidak mempan dibakar di neraka. Neraka nggak mau bakar, ya. Apinya malah padam, ya. Maka jangan takut masuk neraka, takutlah kepada Allah saja, ya. Jangan takut masuk neraka. Yang perlu kita takut itu jangan nerakanya, Allahnya. Kalau nerakanya itu sama-sama dengan kita kok, sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Allah. Di neraka itu juga tunduk dan patuh kepada perintahnya Allah. Statusnya sama dengan kita, bahkan lebih mulia kita daripada neraka. Maka tidak perlu takut neraka, yang perlu kita takut itu adalah yang punya neraka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka sendiri itu udah ngomong bahwa dia haram buat orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wala amtaliu, dan tidak akan memenuhi ku, ya, ilah, kecuali biman dengan orang jahada yang menentang la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Yanti yang memenuhi neraka itu ya untuk orang-orang yang menentang, mengingkari kalimat la ilaha illallah. Walaisa, dan tidak walaisa ghaidhi, dan tidaklah aku marah, kata neraka dan azab yang ada di dalamnya. Wazafiri, dan apiku tidak akan berkobar-kobar. Illa alaman, kecuali atas orang ankara yang mengingkari la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Jadi kemurkaan neraka, ya, kobaran api neraka itu hanya akan membakar orang-orang yang mengingkari kalimat la ilaha illallah. Kalau yang tidak mengingkari, apalagi istiqomah mengucapkannya, tidak mempan itu dibakar di neraka, tidak mempan. Nah, summa qala, kemudian Ibnu Abbas melanjutkan sabdanya,
fataji'u kemudian datang apa rahmatullahi rahmatnya Allah, wa maghfiratuhu dan ampunan Allah. Fatakulu kemudian rahmat dan ampunan Allah itu berkata, ana li ahli la ilaha illallah. Aku pun juga hanya untuk ahli la ilaha illallah. Ya, rahmat dan ampunan Allah juga ikut-ikutan berkomentar, membuat pernyataan bahwa saya juga hanya untukkan buat orang-orang yang ahli la ilaha illallah. Makanya kalau kita mendoakan orang mati itu kan intinya memohonkan ampunan dan rahmat Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Nah, ampunan dan kasih sayang Allah ini hanya diperuntukkan buat orang yang la ilaha illallah. Kalau tidak la ilaha illallah, ya tidak dapat ampunan dan tidak dapat rahmat Allah. Wa nasirun dan akan menolong liman kepada orang qala la ilaha illallah. Kalau ada orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah walaupun dosanya banyak, ya, akan ditolong oleh rahmat dan ampunan Allah. Artinya dosa-dosanya itu akan diampuni semua oleh Allah ketika dia sudah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di dosa-dosanya yang berlalu itu diampuni semua oleh Allah karena dia telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Makanya salah satu adab ketika kita menunggu orang sakit dan sakitnya sudah besar kemungkinan meninggal, artinya kecil kemungkinan untuk sembuh, istilahnya sudah nazak, sudah sakaratul maut, kita dianjurkan untuk membimbing dia agar bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Nah, membimbing orang untuk membaca la ilaha illallah itu namanya mentalkin. Mentalkin itu maknanya membimbing atau mengajari. Jadi maknanya ditalkin itu diajarin baca la ilaha illallah. Karena begitu dia berhasil mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia akan berhak mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dan ditolong ya oleh rahmat dan ampunan Allah. Wa mahabbatun dan mencintai liman kepada orang qala la ilaha illallah yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang tekun, sering istiqomah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, itu rahmat Allah dan ampunan Allah itu senang. Ya, senang dengarnya itu senang. Ya, dengar sekali kita juga senang, apalagi berulang kali lebih senang lagi. Wal jannatu dan surga itu mubahatun dibolehkan liman kepada orang qala la ilaha illallah, ya, yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi surga pun juga disediakan hanya untuk orang-orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebaliknya wan naru, sedangkan neraka itu muharramatun diharamkan alaman atas orang qala la ilaha illallah. Jadi yang mengucapkan la ilaha illallah dipersilahkan masuk surga, diharamkan masuk neraka. Wal maghfiratu dan ampunan min kulli dzambin dari semua dosa itu juga li ahli la ilaha illallah. Jadi luar biasa Pak kalimah la ilaha illallah itu, agung sekali. Ya. Semua dosa bisa terampuni dengan membaca kalimah la ilaha illallah. Dan ini tadi kalimatnya kan hanya kola itu sekedar mengucapkan. Jadi asalkan berhasil mengucapkan ya sudah berhasil gitu. Nah, syukur-syukur kalau kemudian sekarang masih ada kesempatan untuk memahami. Nah, sekarang kita kan masih ada kesempatan untuk ngaji itu untuk memahami makna kalimah la ilaha illallah. Ya tadi itu ada 3 tadi ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ya, la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju dalam beribadah kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Itu makna secara global begitu. Nah, jadi asalkan orang itu berhasil mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia sudah diampuni
segala dosanya dan mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah. Wa rahmatu dan rahmat wal maghfiratu dan ampunan itu ghairu mahjubatin tidak terhalang an ahli la ilaha illallah. Jadi kalau sudah min ahli la ilaha illallah itu tidak terhalang untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Itulah agungnya kalimah la ilaha illallah. Maka sekali lagi ya, kita bersyukur hidup di masyarakat yang sudah punya tradisi, mewarisi tradisi yang baik dari pendahulu kita, bahwa dalam segala doa selalu diawali dengan bacaan la ilaha illallah. Punya hajat apa saja diajak tahlilan dulu, karena ini memang luar biasa la ilaha illallah itu ya. Nah, waruya dan diriwayatkan anan nabiya sungguhnya Nabi Muhammad SAW karena yamsi fituruki, pada suatu hari Rasulullah sedang berjalan di beberapa jalan. Wa yaqulu, beliau sambil bersabda, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Ini Nabi bicaranya itu sambil berjalan ya, tidak dalam forum resmi, dalam sebuah pengajian. Sambil jalan aja Rasulullah sambil berpesan ya, sambil jalan-jalan kok ya, kayak kita kalau lagi keliling nyemprot itu sambil pemberitahuan kepada masyarakat ya, bahwa hari ini ada penyemprotan itu sambil keliling. Rasulullah dulu tuh ya, dia sambil jalan tuh sambil membuat seruan, wahai masyarakat bacalah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Wahai masyarakat bacalah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Begitu saking senengnya dengan kalimat la ilaha illallah sampai diumumkan di jalan-jalan. Nah, dan ini merupakan keagungan zikrullah. Zikir itu ibadah yang tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi cara. Sehingga tidak ada tempat yang dilarang untuk berzikir. Sambil jalan juga boleh berzikir. Rasulullah aja mengumumkan zikir itu sambil jalan. Ya, kita berjalan sambil menyampaikan pengumuman, Rasulullah berjalan sambil menyampaikan pengumuman. Pengumumannya apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung ya. Tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh waktu, kapan saja boleh membaca kalimat la ilaha illallah. Tidak ada waktu yang dilarang untuk membaca la ilaha illallah. Bisa dilakukan sambil apa saja, sambil jalan, sambil duduk, sambil berbaring, sambil bekerja, silahkan. Selalu banyak la ilaha illallah. Dan keterangan-keterangan tadi itu semuanya itu diucapkan, tidak hanya sekedar ditulis terus diikat di kepala, tidak ada begitu. Apalagi pakai demo, ntar habis pakai demo terus dibuang, wah itu bahaya itu ya, tadinya disanjung-sanjung, diangkat-angkat, selesai tulisan la ilaha illallahnya dibuang. Itu namanya menyalahgunakan kalimat la ilaha illallah. Yang benar kalau mau mengagungkan kalimat la ilaha illallah ya jadikan zikir ya, jadikan zikir. Nah, tidak hanya sekedar ditulis kemudian dipakai untuk demo. Habis pakai demo terus dibuang. Nah, waqala, dan telah berkata siapa Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini juga salah satu gurunya Imam Syafi'i. Di gurunya Imam Syafi'i itu yang namanya Sufyan itu dua. Yang satu Sufyan bin Uyainah, yang kedua Sufyan Sauri. Kedua-duanya ini gurunya Imam Syafi'i dan juga gurunya Imam Malik. Walaupun guru tapi dari sisi umur itu nggak beda jauh. Jadi dulu itu sudah biasa Pak orang berguru kepada senior, itu tidak harus kepada orang yang lebih tua, tidak. Kepada temannya yang lebih alim itu biasa. Kadang-kadang umurnya sebadan tapi dia statusnya sebagai gurunya itu juga biasa. Ya. Wa qala Sufyan bin Uyainah, dan telah berkata Sufyan bin Uyainah, ma'an amallahu, tidaklah Allah memberikan nikmat alal ibadi pada hambanya, nikmatan satu nikmat afdola yang lebih utama min an arrafahum, dibanding Allah memperkenalkan mereka la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Kata Sufyan bin Uyainah,
tidak ada nikmat Allah yang paling utama dibanding nikmat dalam bentuk Allah memperkenalkan kepada hambanya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu nikmat yang paling agung ya. Di nikmat yang paling agung adalah ketika Allah memperkenalkan dirinya ya kepada hambanya dengan kalimat la ilaha illallah. Wa anna la ilaha illallah, dan sesungguhnya la ilaha illallah lahum bagi hamba fil akhirati di dalam akhirat itu kalma dunya sebagaimana air di dunia. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke alam akhirat itu di sana juga merasa haus, Pak. Haus, lapar. Nah, itu kalau haus minumnya bukan dengan minum air, tapi minumnya dengan la ilaha illallah. Maka kalau kita ngirimin doa, sebenarnya istilah ngirimin doa itu ya mendoakan gitu ya. Mendoakan itu di masyarakat kita dikenal dengan istilah ngirimin doa. Kita kirimin doa dalam bentuk kalimah la ilaha illallah itu sama dengan kita kirimin air. Jadi kalau mereka kehausan, sudah kita kirimin air gitu. Bukan kok kita bawa air dibawa ditaruh di dekat kuburannya gitu, tidak. Nah, karena di masyarakat ada itu ya. Kalau malam Jumat itu naruh makanan kesukaan kakeknya, kasih rokok, kasih duit, kasih kopi, ditaruh di kamar tengah, katanya nanti kakeknya pulang. Kan dulu begitu ya. Nah, padahal bukan itu yang diperlukan. Yang diperlukan adalah doa. Nah, salah satu doanya itu kalimah la ilaha illallah. Itu statusnya atau fungsinya bagi mereka yang sudah meninggal dunia bagaikan air ya. Jadi untuk menghilangkan kehausannya itu dengan minum la ilaha illallah tadi itu. Nah, itu tadi dari Sufyan bin Uyainah. Sekarang Sufyan Sauri. Waqala, dan telah berkata siapa Sufyanus Sauri, Syekh Sufyan Sauri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Inna ladzata qauli la ilaha illallah, sesungguhnya lezatnya kalimah la ilaha illallah fil akhirati di akhirat itu kaladzati surbil ma'i, seperti lezatnya minum air al-baridi yang dingin fid dunya di dunia. Kalau menurut Syekh Sufyan Sauri, enaknya, segarnya ya, segarnya kalimah la ilaha illallah di akhirat itu seperti segarnya orang minum air dingin. Pas kehausan ya, terus minum air yang dingin itu kan seger banget. Nah, itulah kenikmatan yang akan dirasakan oleh mereka-mereka yang dapat kiriman la ilaha illallah. Nah, kalau tidak percaya ya nanti aja kita buktikan. Kita nanti calonnya kan mati semua kan ya. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini kalau tidak percaya jawabannya gampang. Tidak usah ngeyel, tidak usah adu dalil, tapi mari kita buktikan. Nanti kalau kita pas mati apa benar apa tidak, mari kita buktikan, gitu saja. Tidak usah adu dalil, tidak usah adu dalil. Lebih baik kita nanti kita buktikan kalau kita mati apa benar apa tidak, yang seperti itu aja. Nah, kemudian wa dzakara, dan telah menyebutkan siapa Mujahidun, Syekh Mujahid, ini seorang ulama, fi tafsiri qaulihi ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Ini firman Allah ya. Allah berfirman wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa asbagha, dan Allah telah menyempurnakan alaikum atas kalian semua ni'amahu nikmat-nikmatnya dhahiratan secara zahir wa batinatan dan secara batin. Nah, sekarang yang dimaksud dengan nikmat ya, yang sempurna secara lahir dan batin itu apa? Annahu la ilaha illallah. Jadi Mujahid ini nama orang, seorang ulama ahli tafsir, ketika mentafsirkan firman Allah bahwa Allah berfirman Allah telah menyempurnakan nikmatnya pada kalian, baik nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Maka yang dimaksud nikmat lahir dan batin itu adalah nikmat la ilaha illallah. Kita sudah diberi la ilaha illallah, berarti sudah diberi nikmat lahir dan batin. Wakila, dan dikatakan anna kula kalimatin, sesungguhnya setiap kalimat
yas'adu akan naik al malaku malaikat biha dengan membawa kalimat tadi illa qaula la ilaha illallah kecuali kalimat la ilaha illallah. Fa innaha maksudnya kalimat la ilaha illallah itu tas'adu akan naik binafsiyah dengan sendirinya. Jadi gini, setiap kalimat thayyibah, setiap kalimat zikir yang kita baca, ya, termasuk baca Quran, itu kalimat itu akan naik menemui Allah atau menuju Allah dengan dibawa oleh para malaikat. Kecuali kalimat la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu bisa datang sendiri, Pak. Ya. Jadi kalau yang lain-lain itu untuk bisa sampai ke Allah itu dibawa oleh malaikat. Tapi kalau la ilaha illallah tidak usah dibawa oleh malaikat, dia bisa datang sendiri. Ya. Daliluhu qauluhu ta'ala, yang demikian ini ya, keterangan yang demikian ini berdasarkan firman Allah, ilaihi yas'atul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uh. Nah, di ulama membuat penjelasan itu tidak karangannya sendiri, juga berdasarkan dalil yang menunjukkan bahwa kalimah la ilaha illallah itu bisa mendatangi sendiri, tidak perlu pakai malaikat untuk menuju Allah, adalah firman Allah, ilaihi yas'atul kalimut thayyibu. Ilaihi kepada Allah yas'atu akan naik apa al kalimut thayyibu, kalimah yang bagus. Kalimah yang bagus apa? Yaitu la ilaha illallah, ay qaulu la ilaha illallah. Maka ucapan la ilaha illallah itu disebut dengan kalimah thayyibah. Nah, wal amalu dan amal as-sholihu yang soleh yarfa'uhu juga akan melaporkannya. Ai al malaku yarfa'uhu ilallah. Jadi kalau amal-amal soleh yang lain itu dia juga akan menemui Allah, tapi dibawa oleh para malaikat. Kalau la ilaha illallah datang sendiri, saking istimewanya, tidak usah dibawa, tidak usah dikirimkan, sudah nyampe dengan sendirinya. Kalau yang lain itu harus dibawa oleh para malaikat. Hakahu telah menceritakan keterangan tersebut sapa Ar-Razi, Imam Razi. Jadi itulah sekalian sebagian dari keagungan kalimah la ilaha illallah yang kita kenal dengan kalimah tahlil, kalimah thayyibah, kalimah tauhid atau kalimatul haq. Nah, mari kalimah ini kita jadikan zikir kita jadikan wirid kita dalam keadaan apapun, dalam hajat apapun, dalam situasi apapun. Perbanyaklah, basahilah bibirmu dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau kita sudah terbiasa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, nanti ketika mau meninggal dibimbing baca la ilaha illallah itu insya Allah ya gampang, karena sudah terlatih, ya sudah terlatih. Nah, kalau tidak latihan, nanti khawatirnya pas dilatih itu ternyata lidahnya kaku. Untuk sekedar mengucapkan kalimah la ilaha illallah aja sulitnya bukan main. Kenapa? Tidak pernah latihan. Nah, maka kita mumpung masih sehat, segar bugar, banyaklah latihan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sehingga saat mau meninggal pun kalimah terakhir yang kita ucapkan juga kalimah la ilaha illallah. Sehingga hal demikian akan menjadikan kita berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang yang masih ya berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashiyan lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan shalihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la tanayahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Tahassantu bil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najirna ta'ni wa ta'ni wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Tahassantu bil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najirna ta'ni wa ta'ni wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Tahassantu bil izzati wal jabarut wa
tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarrata wa najina ta'ni wa ta'ni wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana bil ba'sa isfi anta safi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.